Katakan, apa ini dan kenapa bisa ada di kamarku? Pasti Najwa yang sudah menunjukkan benda itu pada Rehan. Rehan sudah memindahkan kalung penukar sial itu dari tempatnya semula. Dan kini dia malah mempertanyakannya sama saya. Aku sedang bertanya pada ibu. Tolong dijawab, apa ini? Kenapa bisa ada di kamarku? Apa alasannya? Karena ini sangat tidak betul. Dan tidak seharusnya hal ini dilakukan. Karena ini sama saja menunjukkan bahwa ibu tidak percaya pada Allah. Rehan, berhenti kamu menceramahi ibu. Ibu sudah bosan dengarkan semua nasihat kamu. Lagi pula, tega benar kamu menuduh ibu. Untuk apa ibu taruh cabai dan jeruk di kamar kamu? Memangnya ibu kurang kerjaan? Lalu siapa yang melakukannya? Coba kamu tanyakan sama Najwa, istri kamu yang munafik itu. Kamu tahu sendiri kan, Rehan? Ingat, Najwa itu adalah anaknya Ibu Hasnah yang suka sekali menggunakan ilmu-ilmu gaib. Pasti ini adalah perbuatan Ibu Hasnah supaya kamu bertekuk lutut pada istri kamu itu. Tuh, tanya aja sama Najwa. Pasti dia melakukannya. Soalnya kan Najwa itu suka sekali menggunakan jampi-jampi. Ibu, cukup. Jangan menyalahkan Najwa lagi. Sekarang katakan siapa yang melakukan ini. Kalau tidak, aku bisa mengambil tindakan sangat tegas. Aku tidak bisa terima orang di rumah kita melakukan tindakan yang musyrik seperti ini. Jadi sekarang ibu harus katakan siapa orangnya. Baiklah, Rehan. Ibu mengaku. Ibu memang pergi ke orang pintar. Dan dia memberikan cabai dan jeruk nipis itu kepada ibu. Katanya benda itu bisa menukar kesialan Najwa menjadi keberuntungan untuk ibu. Lalu dengan siapa? Ibu ke tempat orang pintar yang ibu bilang. Ibu pergi sendiri. Tapi apa? Tapi Anita yang telah memberikan alamatnya kepada ibu. Ini tidak benar. Anita semakin keterlaluan. Aku harus bicara. Aku harus bicara soal ini dengan Aldi. Najwa, jangan biarkan Rehan pergi. Kalau nanti Rehan pergi dan memarahi Anita, kasihan Anita kan sedang hamil. Pokoknya, aku harus bicara. Kali ini, aku harus bicara dengan Aldi. Rehan. Rehan, aku mohon, Rehan. Kamu bisa bicara sama Anita lain kali. Najwa, aku minta. Jangan hentikan aku sekarang. Jangan. Rehan, kamu harus ingat saat ini Anita tuh sedang hamil. Aku takut terjadi sesuatu dengan kandungannya. Yang dilakukan Anita sudah kelewat batas. Dia harus tahu yang dia lakukan itu keliru. Astagfirullahaladzim, Rehan. Kendalikan emosi kamu. Sekarang udah malam lagi pula. Sekarang Aldi dan Anita pasti sedang tidur. Aku tidak peduli. Aldi harus tahu. Aldi harus tahu perbuatan istrinya itu. Kali ini aku tidak bisa diam saja. Najwa, jangan tahan aku. Aku harus pergi. Apa kamu udah mikirin soal nama dari anak ini? Kita belum kepikiran loh ya. Assalamualaikum Aldi. Loh, itu kan suaranya Rehan. Aldi, ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu. Beneran itu Rehan. Aku bukain pintu ya. Aldi jangan. Aku takut kalian berantem gara-gara Najwa lagi.
Aku cuma bukain pintu. Kamu tunggu aja di sini. Tapi aku boleh ikut ya? Kalau dia datang malam-malam kayak gini pasti ada sesuatu. Rehan nyari aku, bukan kamu. Aduh, kok perasaan aku nggak enak ya? Jangan sampai Rehan datang buat ngadu sama Aldi. Rehan, kenapa nggak bilang kalau mau kemari? Ayo masuk. Tidak, Aldi. Rasanya aku tidak akan lama-lama di sini. Cuma ada hal penting yang harus aku bicarakan. Dan hal ini keterlaluan. Soal apa? Pertama-tama, Anita sudah memberikan alamat orang pintar pada ibuku supaya ibuku bisa mendatanginya, dan tujuan utamanya adalah mengganggu ketenangan rumah tanggaku dengan Najwa. Tapi setahu aku Anita dengan Najwa kan teman baik. Tapi sebaiknya kamu tanyakan pada Anita supaya dia bisa menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah. Anita! 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 Sini! Aldi, kamu kenapa masih teriak-teriak? Sekarang juga kamu jelasin di hadapan kita berdua. Apa betul? Kamu ngasih alamat paranormal atau orang pintar lah apa itu ke Ibu Priyanka? Iya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu kan tahu aku paling anti sama yang mistik-mistik gitu. Tapi Rehan bilang, Ibu Priyanka menggunakan jasa orang itu untuk menghancurkan rumah tangga Rehan dan juga Najwa. Dan itu atas saran dari kamu. Kalian semua denger ya? Buat apa aku ngancurin rumah tangga orang? Aku bahagia sama kamu, aku cinta sama kamu. Lagian, bukannya dari dulu ya, Ibu Priyanka nggak suka sama pernikahan mereka. Apa salah aku juga, Rehan? Jadi kamu sama sekali tidak mengasih alamat itu ke Ibu Priyanka? Ya enggak lah, Aldi. Alamat dukun itu bisa didapat dari iklan di koran atau buku telepon juga ada, Al. Baiklah. Mungkin aku sudah salah mengerti dan aku minta maaf untuk itu. Tapi masalah yang kedua yang ingin aku tanyakan pada Anita adalah, kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu sangat ingin menciptakan keretakan antara aku dengan Najwa. Dengan mengatakan bahwa Aldi cinta sejatinya Najwa. Kamu bilang itu ke Rehan? Berani kamu bilang begitu sama Rehan? Aldi, aku mohon kamu jangan percaya sama kata-kata dia itu fitnah. Aku tidak mengada-ada. Kamu sudah mengganggu ketenangan rumah kami. Sebelumnya kamu sudah mencoba mendekati aku, dan kamu menciptakan masalah antara aku dengan Najwa. Kamu salah, Rehan. Aku deketin kamu sama Najwa itu karena kalian itu sahabatnya Aldi. Buat apa coba aku deketin kamu? Aku udah punya suami, aku cinta. Diam kamu! Aku lebih percaya ucapannya Rehan daripada kamu. Kamu sudah sungguh-sungguh keterlaluan. Kalau sampai kamu mengganggu hubungan mereka, itu sama saja kamu ngerusak kebahagiaan Najwa dan juga Rehan! Aldi, tenang. Jangan mudah mengangkat tangan. Tapi dia udah benar-benar keterlaluan. Aku juga tidak menginginkan dia melakukan hal seperti ini. Apa yang kamu lakukan, itu sudah merusak nama baik. Apalagi kamu mau merusak persahabatan aku dengan Rehan. Aku sama sekali nggak bisa terima, Anita. Tapi, tetap saja Aldi. Ini tidak benar. Mungkin kamu seharusnya memberitahu dia secara baik-baik. Supaya dia bisa mengerti bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah tidak benar, Aldi. Apalagi melihat kondisinya yang sedang hamil. Pikirkan baik-baik. Sekarang juga, kamu ikut aku masuk. Aldi, aku mohon kamu percaya sama aku. Aku ngelakuin ini semua supaya kamu bahagia. Mami bantu aku, dong. Diam, Mel. Aku bilang kamu ikut aku masuk. Sekarang!